Hello everyone, you're watching me again, Admin K from Badmin Talk, and welcome back to Badmin Talk Goes to All England 2020, supported by Indomilk Good to Go Susu Sereal. Kali ini adalah hari pertama Yonex All England 2020. Dan kebetulan di babak 32 besar ini akan ada 15 pemain atau pasangan dari Indonesia yang akan bertanding. Kebetulan pagi ini dingin banget suhunya, 8 derajat Celcius. Jadi kita lanjutin vlognya di dalam lapangan aja. Sampai ketemu di dalam lapangan. From Denmark, Matthias Christensen, 20, Alexander Boyd, 12. Service over. 11, 15. Three, two. Jadi ini adalah media center tempat para wartawan bekerja, dan di sebelah sini adalah mix zone, tempat wawancara atlet. Kalau yang di sini ada right holder, jadi untuk pemegang hak siar. Ada di sini cahayanya bagus banget, dan di sini tempat kita nanti wawancara mereka. Pertandingan pertama Indonesia, kebetulan Jonathan Christie harus mengakui kekalahan dari Lee Zijia, pemain Malaysia, dan kita akan segera mewawancarai Jonathan Christie. Kira-kira kenapa sih dia tidak bisa mengeluarkan performa terbaiknya kali ini? Pertama pastinya kecewa banget, nggak tahu, dari tadi juga main masih, dari terakhir sih, pertandingan terakhir atau di BHJ emang mainnya masih oke, dasar feelingnya nggak enak, terus perasaan mainnya juga, auranya gitu tuh seperti sedikit hilang gitu. Sebenarnya dari kemarin setelah pertandingan itu ada dua mingguan, itu semaksimal mungkin sebenarnya balikin auranya dulu gitu, balikin moodnya, balikin semangatnya lagi dari Jurongnya, karena benar-benar masih hilang aura mainnya tuh, percaya dirinya tuh nggak ada. Sampai tadi pun sebenarnya udah dari kemarin latihan itu udah membaik, udah sedikit membaik. Cuman nggak tahu kenapa masih terbayang aja gitu, masih keinget lagi kejadian yang kemarin waktu di BHC gitu. Jadi beberapa kali kalau udah feelingnya hilang, berasa tuh kayak auranya langsung hilang, percaya dirinya tuh langsung hilang. Dan itu yang benar-benar gue rasa kayak kenapa ya, masih gara-gara satu pertandingan kemarin doang gitu loh, jadi bisa hilangin percaya diri gue gitu. Dan itu yang sangat kecewa banget, benar-benar kecewa banget. Apalagi sekelas All England seharusnya nggak bisa bermain seperti itu, tapi ya
gue udah berusaha untuk keluar dari pikiran yang buat gue nggak percaya diri itu, tapi tetap masih selalu terbayang itu. Jadi beberapa kali masih PR juga sih. Tadi juga sempat beberapa kali jadi nggak percaya diri, setiap pukulannya jadi ya kayak ngambang aja gitu, jadi nggak ada tujuan, nggak ada polanya gitu. Sebenarnya dari awal udah ada strategi main apa segala macam, cuman pas sudah beberapa kali kayak sedikit ragu, terus kebayang lagi gitu sama yang pertandingan kemarin, jadi auranya hilang lagi, percaya dirinya hilang lagi, jadi pola-pola yang tadi udah mau diterapin tiba-tiba kayak hilang gitu aja gitu. Itu yang paling berasa sih tadi. Pemicu tapi tampilan kamu kan juga nggak jelek selama 1-2 jam di akhir aja. Apa ketakutan atau penekanan? Pemicunya tuh mungkin karena apa ya? Udah sesuai sama ekspektasi main gitu. Karena di latihan nggak kayak begini. Dan sama halnya tadi juga, di latihan kemarin gue udah berusaha semaksimal mungkin untuk percaya dirinya kuat dari segala stroke, teknik, segala macam pikiran bahkan, tapi pas main ini tuh nggak keluar. Itu yang buat gue kok jadi hilang percaya dirinya dan ragunya tuh selalu timbul gitu. Itu yang gue rasa kayak kenapa masih terus PR, dan gue terus mikir itu kenapa masa cuma gara-gara satu pertandingan kemarin bisa merusak semuanya gitu. Itu yang masih berasa. Soalnya kan ada banyak turnamen yang bakal kamu ikutin, kan kamu nggak bisa stuck dengan kebiasaan apa sih yang akan kamu lakukan di jelang beberapa turnamen. Iya, ini makanya nggak mudah dan nggak gampang untuk melewatin ini, karena mungkin kalau dari segi teknik stroke itu mungkin bisa dilatih, cuman kalau udah masuk ke pikiran itu trauma itu pasti selalu timbul lagi, dan itu yang harus gue atasin gitu loh. Gimana pun caranya ya, dengan ya mungkin banyak bicara lagi sama pelatih, banyak bicara lagi sama tim di Indonesia nanti gimana untuk ngatasin masalah ini. Kalau instruksi dari Coach Hendry tadi ada spesifik nggak? Ada beberapa kali karena dia kan tipikal pemainnya yang cukup tinggi, jangkauannya panjang, dan beberapa kali bolasnya selalu kecegat terus. Dia si Coach Hendry bilang jangan main adu yang di jaraknya dia dalam arti cuma dia satu langkah, tapi harus banyak lari. Cuman ya itu yang tadi saya bilang, di saat keraguan itu timbul, di saat feeling itu udah hilang, itu tuh nggak jadi mainnya kacau gitu. Itu yang paling saya cukup kecewa sih. Oke, terima kasih. Fan Melati menang. Kita mau tahu gimana caranya mereka ngalahin pasangan dari Taipei ini, karena dia adalah pemain atau pasangan Indonesia yang menang pertama di All England 2020 ini. Check this out. Halo, selamat Gimana? Dan Melati atas kemenangannya. Boleh diceritakan sedikit mengenai pertandingan tadi? Ya, pertanyaan tadi ya, kita kan juga udah ketemu pasangan Taiwan ini udah beberapa kali dengan partner yang sama ya, dan kita cukup bisa mengantisipasi permainan mereka ya, dan kita udah juga udah siap buat di pertandingan ini, karena juga kan kemarin pertandingan ada beberapa pertandingan yang di cancel, dan itu membuat kita persiapan lebih siap lagi di pertandingan. Kalau di game pertama kalian menangnya cukup mudah, ada komen nggak? Enggak, kita yang tadi kayak Jordan bilang, kita udah siap lawan mereka. Kebetulan juga udah 3 kali ketemu, sama ini keempat, jadi kurang lebih udah tau mainnya. Ya udah hafal juga gitu. Apakah kalian punya target pribadi di All England kali ini? Ya, target pribadi ya kita ya mau main enjoy dulu ya, dan kita juga pastikan juga nggak mau resultnya juga nggak mau yang kayak harus bisa lebih daripada tahun kemarin sih. Berarti mau final lagi. Yeah. Rekor kalian cukup bagus ya di Eropa, 15 dari 17 pertandingan terakhir kalian menang. Dari All England kemarin, France, Denmark, terus kali ini. Apa perbedaan Eropa dengan Asia? Atau apa yang membuat kalian merasa lebih nyaman kalau main di Eropa? Ya, sebenarnya kita juga yang mungkin sih Nggak ada sih, maksudnya nggak ada kayak gitu-gitu. kita juga ada lebih nyaman di sini, di Asia atau di Eropa juga nggak ada. Cuma mungkin pas kebetulan. Buat persiapan besok ada
udah melihat lawannya? Ya besok kan ketemu antara Malaysia sama Kanada. Kemungkinan sih si Malaysia ya kan yang lebih hijau. Dan juga kita udah berapa kali ketemu dan menang juga ya, kita persiapkan kondisi besok dan motivasinya jangan turun. Terima kasih. Oke, makasih. Pertama-tama kita bersyukur kita bisa menang di pertandingan babak pertama ini. Tapi yang saya tidak puas, saya emang permainan belum enak, belum puas gitu kan. Karena tadi pertama di awal game saya pribadi dapat 2 kali service default ya, jadi mempengaruhi lah, jadi aku takut ke depan. Ya bersyukur hari ini bisa menang di babak pertama. Untuk pertandingan tadi sih kita udah udah tahu permainan mereka, jadi kita udah siapin pokoknya bermain sabar aja karena mereka banyak mainnya satu-satu, jadi banyak melambatin tempo. Jadi kita harus benar-benar sabar, jangan kebawa pola permainan lain. Nggak tahu orang siapa. Kalau nggak Inggris, China, Mongchang atau Chris language, ya mungkin kalau Cina sendiri mereka pasangan muda ya, tapi sama aja sih, mau mudah mau enggak, Cina maksudnya itu powernya kuat, fighting speednya bagus, jadi nggak gampang juga, kita harus siap antisipasi. Kalau melawan pasangan Inggris mungkin mereka pengalamannya ya, racingnya juga, jadi kalau lawan pasangan itu emang dia tuh ngatur temponya tuh wah ribet banget gitu kan. Ada aja pokoknya taliin sepatu lah, padahal tali sepatunya nggak copot tapi apa aja gitu kan. Itu emang trik sih, nggak apa-apa, cuma ya kita harus sabar, waspada aja. Siapin aja. Nah, lalu kan kalian pemain persiapan dan persaingan final, apa sih harapannya tahun ini? Pasti harapannya ya pasti pengen lebih baik lagi, tapi ya nggak terlalu pengen mikirin jauh-jauh, mikirin besok. Step by step. Iya. Peluangnya sendiri seperti apa kalau nggak drawing? Saya juga nggak tahu besok lawan siapa kan. Apakah ada yang kalian kerja buat tahun ini? Karena kelihatannya Olimpik kan udah tidak mungkin secara matematis, tapi sekarang di peringkat 5, apa yang nomor 1 yang kalian kejar buat tahun ini? Ya pasti pengennya walaupun kita nggak lolos Olimpik, tapi ya kita nggak boleh berkecil hati. Yang penting kita tetap berjuang terus. Kalau setiap kita bikin turnamen, ya kita pengen ngelakuin yang terbaik aja. Pasti dari kita pengen memperbaiki ranking lah, walaupun kita nggak lolos Olimpik, tapi ya paling nggak kita bisa lebih baik lagi rankingnya, prestasinya. Jadi ini adalah santapan para awak media saat lunch, saat makan siang. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita makannya nasi atau sama ayam bakar, sama lele atau apa. Tapi kalau di sini cuman sandwich dan chips. Di ini sandwichnya isi prawn, isi udang. Yang ini isi telur. Di situ juga ada ham sih. Tapi untung aku udah inget kalau misalkan di sini harus hati-hati makannya. Selamat makan. Sang juara bertahan kita akhirnya bisa melewati hadangan tim atau pasangan muda Jepang, dan akhirnya setelah perjalanan yang panjang dan sangat deg-degan, akhirnya mereka melangkah ke babak kedua. Kita lihat apa yang akan mereka katakan. Gimana Mbak Nam? Udah deg-degan, dia udah deg-degan dari tadi. Kita lihat ntar. Pasti pergerakan kita sangat lambat ya.
terus lebih banyak makin kesalahan-kesalahan, jadi mereka juga jadi percaya diri. Jadi juga ya di pertama udah cukup, jadi mereka jadi main keluar, kita balik jadi tertekan. Yang kedua balik makan jadi 11-2, itu katanya menang. Apa yang berubah dari Masih kita nyebutin dulu sih tadi kedua, ketiga juga ketinggalan dulu, banyak mati sendiri juga. Terus ya, tapi kita coba istilahnya coba terus ya. di poin-poin akhir lagi setelah unggul 20-18, apa sih yang terjadi di lapangan dan gimana? Ya jadi mereka menyusul ya. Sampai apa yang lepas gitu? Mereka jadi mereka juga jadi apa lebih apa nggak tahu, mungkin jadi nothing tulus, jadi banyak, jadi nggak mati-mati lagi ya. Kita balik kita jadi kita yang salah. Di babak pertama ini udah langsung dipaksa ke keras dan tegang, kira-kira seperti apa sih perkiraannya besok? Memang mudah besok juga Korea atau Jepang lagi. Nanti kita bisa fokus lagi lah, besok lebih fokus lagi. Bagus sih buat playoff besok apa gimana? Ya kita nggak bisa ini, kita juga kan nggak mau apa ya, bisa dibilang main tadi juga dalam tekanan terus ya, sampai dibilang sampai set ketiga gitu kalau kita bisa, tetapi juga kita masih banyak melakukan kesalahan. Apa perbedaan All England tahun ini dengan tahun lalu? Karena tahun lalu kalian masih sebagai kuda hitam kan, masih ranking 7-8 gitu. Tapi tahun ini sudah ranking 2 dan sudah banyak gelar gitu. Apa perbedaan? Itu sama sih. Itu sama aja. Buat Korenda udah sering ya? Sering kalah juga. Oke, makasih. Babak pertama All England 2020 sudah usai. Indonesia berhasil mengirimkan 9 wakilnya ke babak 16 besar. Kita doakan semoga ke-9 wakil itu bisa menang besok. Terima kasih sudah melihat vlog Badminton Goes to All England 2020 supported by Indomilk Good to Go susu multi sereal. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oh iya, minum Good to Go buat sarapan, bikin minto semangat liputan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.